Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dengan tema Tidak Takut Gagal. Adakah di antara kita yang saat ini merasa gagal? Saya mau kasih tahu gagal itu adalah hal yang biasa. Kalau kita melihat orang yang berhasil saat ini, tentu mereka sudah pernah mengalami hal-hal yang gagal, bukan? Oleh karena itu, jangan merasa malu, jangan merasa terpukul kalau kita saat ini mengalami yang namanya kegagalan. Ya, gagal itu adalah hal yang pasti dilalui oleh banyak orang. Cuman yang bikin kita bisa down ketika kita gagal, kita memikirkan apa kata orang. Ya, apa nanti kata orang kalau saya mengalami kegagalan? Kalau saya terpuruk, nanti orang bilang apa? Kalau anak kita gagal dalam pendidikan, kita langsung bergumul, aduh mah bagaimana nanti anak kita gagal, malu kita. Gagal itu, ingat, itu satu peristiwa, kita pasti bisa melaluinya. Firman Tuhan berkata demikian, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar itu adalah orang yang akan melangkah bersama dengan Tuhan. Orang yang akan berjalan karena Tuhan, sekalipun dia jatuh, sekalipun dia gagal. Kenapa? Dia tidak fokus dengan apa kata orang, tapi dia fokus dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Itulah orang benar. Tapi orang fasik akan roboh karena bencana. Itu firman Tuhan kita terima pada saat ini. Ada seorang pria. Jadi pria ini berapa kali mengalami kegagalan. Tapi ada juga keberhasilan. Tapi kalau dibandingkan gagal sama berhasilnya, wah banyak gagalnya. Jadi pernah dia dan keluarga diusir dari rumahnya sendiri. Terus mamanya meninggal. Dia coba bekerja, dia gagal. Buat usaha sendiri, dia bangkrut. Kayak gitu. Ya, dia pernah coba usaha lagi, malah bangkrut lagi, dan dia harus bayar utang sampai 17 tahun. Wow, betapa sulit sekali. Dia pernah mau bertunangan, tapi malah tunangannya meninggal. Dia coba lagi bangun usaha, tapi ditolak, kayak gitu. Dia pernah jadi anggota Dewan Legislatif, gagal, tapi pernah juga berhasil memang, seperti itu. Dan dia menikah. Tahu Bapak Ibu Saudara, dia punya anak 4, cuman 1 yang masih hidup selama 18 tahun. Dia lalui hidup pernikahannya. Wow, betapa sulit. Dia coba anggota Kongres, gagal. Anggota Senat, gagal. Tapi ada yang lulus. Tapi pada akhirnya, dia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Kita tahu bersama, dia adalah Abraham Lincoln. Abraham Lincoln berkata begini, ketika saya jatuh, saya tidak mengalami kejatuhan. Dia bilang, saya hanya tergelincir. Ini orang benar. Dia tidak akan terpuruk sekalipun dia jatuh, gagal berkali-kali. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini mungkin banyak akan membuat kita mengalami kesusahan, kejatuhan, kegagalan. Tapi kenapa nggak kita coba? Kita harus bangun lagi, kita harus berjuang seperti itu. Bagaimana kita bisa membangun supaya kita tidak terpuruk dalam kegagalan? Coba hal-hal yang kecil, coba kesusahan-kesusahan kecil. Kalau kita ingat Daud, ya, Daud itu bagaimana dia sih mengalami kemenangan atas Goliat. Wow, dia pernah bilang gini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia bilang gitu. Dia juga adalah Tuhan yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin tuh, bilang Goliat. Artinya apa? Dia sudah pernah melewati keberhasilan-keberhasilan kecil, mengalahkan singa, mengalahkan beruang seperti itu. Dan dia yakin dia pun akan berhasil bersama dengan Tuhan mengalahkan orang Filistin atau Goliat. Jadi saat ini Bapak Saudara, coba kita mulai hal-hal yang baru, kita mulai keberhasilan-keberhasilan yang kecil dulu. Percaya nanti kita semua akan mengalami keberhasilan bersama dengan Tuhan. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Oleh karena itu, orang benar, walaupun dia jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh karena bencana. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, jangan kita mudah menyerah. Tetap bangkit bersama dengan Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.